Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian yang menyaksikan video ini. Izin memperkenalkan diri. Nah, nama saya Dimas Karindra dengan NIT 23092456 dari Prodi D4 Manajemen Transportasi Udara kelas Charlie. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kebijakan bea cukai antara negara Indonesia dan negara Cina sesuai dengan topik yang kemarin saya ambil pada minggu kemarin. Jadi sebelum lebih lanjut tentang perbandingannya, saya akan menjelaskan apa itu arti bea cukai. Nah, jadi bea cukai adalah lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur peredaran barang yang masuk dan keluar dari suatu negara. Fungsi utama bea cukai mencakup pemungutan atas barang-barang impor dan ekspor, pencegahan penyelundupan, serta penegakan hukum terkait perdagangan internasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi perdagangan yang melibatkan barang internasional mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur bea cukai tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Undang-undang ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menjelaskan lebih lanjut tentang aspek-aspek kepabeanan dan memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dalam pengelolaan bea cukai. Dalam undang-undang ini diatur berbagai hal, mulai dari hak dan kewajiban importir dan eksportir, prosedur kepabeanan, hingga sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional. Bea cukai juga berperan dalam perlindungan ekonomi negara dengan memastikan bahwa produk yang masuk dari luar negeri memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Selain itu, bea cukai bertugas untuk memerangi praktik-praktik ilegal seperti penyelundupan barang, seperti barang terlarang yang dapat merugikan perekonomian dan masyarakat. Melalui sistem kepabeanan yang efektif, bea cukai berkontribusi pada pengaturan arus barang, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi masyarakat dari ancaman barang ilegal. Dengan demikian, peran bea cukai sangatlah krusial dalam mendukung perdagangan yang sehat dan berkelanjutan, serta dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke perbandingan ketentuan antara barang bawaan penumpang, yaitu antara negara Indonesia dan negara China. Nah, yang pertama ada Indonesia dan negara China tahun 2024. Jadi ini yang terbaru ya, bukan yang 2022 ke bawah ataupun dan seterusnya. Nah, yang paling perbedaan dasar dalam regulasi yang berpengaruh pada pengalaman perjalanan penumpang. Kedua negara ini memiliki kebatasan dan kebijakan yang berbeda terkait barang yang dapat dibawa, serta prosedur pemeriksaan dan sanksi yang telah ditetapkan. Yang pertama ada batas nilai pembebasan. Nah, jadi di Indonesia berdasarkan PMK 93 garis miring PMK 04 garis miring 2023, batas nilai pembebasan untuk barang pribadi adalah 500 USD per individu. Sedangkan untuk keluarga, batasannya adalah 1000 USD. Anak di bawah 2 tahun tidak mendapatkan batas pembebasan, yang berarti semua barang bawaan mereka dikenakan biaya masuk tanpa pengecualian. Sebaliknya, di negara Cina, batas nilai pembebasan ditetapkan sebesar 5.000 RMB atau sekitar 700 USD per orang dewasa. Sudah beda ya jadinya antara Indonesia dan negara Cina, tanpa konsep keluarga. Nah tuh, hal ini berarti setiap individu memiliki kuota sendiri untuk barang bawaan mereka. Jadi tidak ada keluarganya, setiap individu harus mempunyai barang atau membayar bea cukai sendiri. Yaitu ada barang pribadi bebas bea. Jadi kedua negara ini memberikan kebijakan mengenai barang pribadi yang dapat dibawa, dapat dikenakan bea. Di Indonesia, penumpang diizinkan membawa barang seperti pakaian dan keperluan pribadi sesuai durasi perjalanan. 1 unit laptop, tablet atau smartphone, 1 unit kamera atau peralatan fotografi. Terus pada perlengkapan olahraga pribadi dan obat-obatan dengan resep dokter. Sementara di Cina, barang pribadi yang bebas bea meliputi pakaian sesuai kebutuhan, 1 unit elektronik per jenis, perhiasan yang dipakai seperti cincin, kalung, dan lain sebagainya, serta obat-obatan disertai dengan resep dan deklarasi dari negara Cina itu sendiri. Yang selanjutnya ada konsumsi bebas bea. Nah, dalam hal konsumsi, Indonesia mengizinkan penumpang membawa 200 maksimal
batang rokok dan 25 batang cerutu, 100 gram tembakau, 1 liter minuman alkohol dan makanan makanan kemasan senilai 250 USD. Nah, jadi di Cina batasan untuk konsumsi lebih tinggi, yaitu maksimal 400 batang rokok, 100 batang cerutu, 500 gram tembakau, dan 1,5 liter minuman beralkohol. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa Cina itu memiliki kebijakan yang lebih longgar dalam hal jumlah barang konsumsi yang dapat dibawa tanpa dikenakan bea. Selanjutnya ada barang dilarang. Jadi kedua negara ini memiliki daftar barang yang dilarang untuk dibawa di Indonesia. Nah, barang-barang tersebut atau yang dilarang termasuk seperti narkotika, senjata dan amunisi, media pornografi, uang tunai lebih dari 10.000 USD, dan barang yang dimaksud untuk dijual kembali. Di Cina, larangan lebih spesifik mencakup daging dan olahannya, seperti produk susu, segar, buah dan sayur, serta benih dan tanah. Ini menunjukkan perbedaan fokus pada kebijakan masing-masing negara. Yang selanjutnya ada prosedur pemeriksaan. Nah, jadi di Indonesia ini meliputi deklarasi barang kena bea, seperti pemindahan X-ray, pemeriksaan acak, dan jalur merah untuk barang kena pajak. Jadi di Cina, prosesnya lebih ketat dengan deklarasi yang lebih detail, pemindaian berlapis, pemeriksaan fisik yang ketat, dan verifikasi dokumen yang rigid. Nah, jadi pendekatan di Cina menunjukkan fokus pada keamanan dan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap regulasi. Nah, seperti yang di PPT saya itu tidak ada tentang pemeriksaan ini, namun di video ini saya menjelaskan lebih detail antara di PPT ini dan di video ini saya menjelaskan lebih detail tentang perbandingan barang bawaan penumpang. Jadi secara keseluruhan perbandingan ketentuan barang bawaan penumpang antara Indonesia dan Cina itu menunjukkan bahwa kedua negara ini saling memiliki pendekatan yang berbeda. Dan berbeda itu dalam mengatur barang bawaan penumpang, seperti perbedaan dalam batas nilai, terus ada barang pribadi yang bebas bea, dan kebijakan konsumsi dan prosedur pemeriksaan menciptakan pengalaman yang berbeda bagi penumpang. Nah, dengan memahami perbedaan ini, penting bagi pelaku perjalanan internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada dan menghindari masalah saat memasuki kedua negara tersebut. Nah, selanjutnya ada perbandingan regulasi impor dan ekspor. Nah, jadi di perbandingan antara impor dan ekspor di Indonesia pada Cina pada tahun 2024 mencerminkan perbedaan signifikan dalam persyaratannya, prosedur, dan kebijakan. Kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur perdagangan internasional. Dalam mengatur perdagangan internasional itu berpengaruh pada pelaku usaha di masing-masing negara. Yang pertama ada impor di Indonesia. Nah, jelas ya, untuk melakukan impor ke Indonesia atau barang dari luar atau barang itu ke Indonesia, perusahaan diwajibkan memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan angka pengenal importir atau API. Izin khusus diperlukan untuk barang-barang tertentu dan semua dokumen pendukung seperti NPWP, terus ada dokumen asli dari negara asal juga wajib disertakan dan itu harus lengkap. Klasifikasi impor di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori. Nah, jadi ada beberapa kategori, yaitu pertama seperti barang umum yang dapat diimpor oleh perusahaan dengan API-U. Atau barang untuk produsen yang memerlukan, yaitu adalah API-P, dan barang yang terdaftar dengan izin khusus, dan barang yang dilarang sesuai dengan Lartas INSW atau larangan dan pembatasan. Nah, selanjutnya ada impor di negara Cina, dan di negara Cina ini importir harus terdaftar di General Administration of Customs of China atau yang disebut dengan GACC, dan memiliki izin impor spesifik berdasarkan kategori produk. Nah, registrasi produk juga wajib dilakukan, dan untuk beberapa produk sertifikasi seperti CCC atau China Compulsory Certification itu diperlukan klasifikasi impor di Cina.
meliputi barang umum yang dapat diimpor oleh perusahaan terdaftar, barang terbatas yang memerlukan kuota, dan barang yang dilarang berdasarkan daftar negatifnya. Dalam hal tarif dan pajak, Indonesia memiliki kebijakan biaya masuk yang bervariasi antara 0 sampai 15%, 0 sampai 150% dengan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%, dan pajak penghasilan PP atau nyebutkan PPH itu 22, juga bervariasi yaitu 2,5% untuk barang dengan api dan 7,5% untuk barang dengan tanpa api. Selain itu, terdapat biaya masuk tindakan pengamanan atau BMTP untuk produk tertentu seperti tarif dan pajak untuk impor di Cina. Itu bervariasi sesuai dengan VAT atau pajak pertambahan nilai sebesar 13% untuk barang umum dan 9% untuk barang tertentu. Dan itu terdapat pajak konsumsi untuk produk khusus dan anti-dumping duty yang mungkin dikenakan untuk barang tertentu. Ekspor di Indonesia, persyaratan untuk ekspor di Indonesia mencakup NIB yang aktif, dokumen fee legal untuk kayu, dan Certificate of Origin. Mayoritas produk bebas dari bea keluar, tetapi ada pengecualian untuk produk seperti CPO atau crude palm oil dan minerba atau mineral dan batu bara. Insentif juga diberikan untuk produk olahan. Jadi mendorong pelaku usaha untuk mengekspor barang dengan nilai tambah. Yang selanjutnya ada ekspor di negara Cina. Nah, yaitu ada persyaratan untuk ekspor di negara Cina itu mencakup registrasi eksportir, ekspansi per shipment, dan sertifikasi produk untuk produk tertentu. Kuota juga diperlukan. Cina menawarkan insentif berupa pengembalian VAT untuk eksportir serta fasilitas kawasan khusus dan dukungan finansial untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Sekarang kita masuk ke dokumen wajib. Nah, jadi dokumen wajib yang diperlukan untuk proses impor dan ekspor juga berbeda antara kedua negara. Nah, jadi di Indonesia, dokumen yang wajib ada untuk impor mencakup PIB atau pemberitahuan impor barang, dan BILL of landing atau RY bill, invoice, dan packing list. Sedangkan untuk ekspor, dokumen yang diperlukan termasuk PEB atau pemberitahuan ekspor barang, invoice, dan SKA atau surat keterangan asal. Di Cina, dokumen untuk impor meliputi import declaration, ada trading license, dan product registration, dan health and safety certificate. Nah, jadi untuk ekspor diperlukan export declaration, export license, dan quality certificate. Nah, jadi sekarang kita masuk ke waktu prosesnya. Untuk waktu proses untuk negara untuk impor di Indonesia itu berkisar 3-7 hari kerja. Sedangkan untuk ekspor lebih cepat, biasanya 1-3 hari. Namun jika terjebak dalam jalur merah, tambahan waktu 2-3 hari bisa diperlukan. Nah, sekarang di Cina, yaitu waktu proses untuk impor bervariasi antara 5-14 hari kerja. Sedangkan untuk ekspor memakan 2-5 hari dengan ekspansi khusus yang dapat menambah waktu proses antara 3-7 hari. Nah, dengan perbandingan ini atau yang sudah saya jelaskan tadi, jelas bahwa meskipun Indonesia dan Cina memiliki regulasi yang ketat, masing-masing negara memiliki cara unik dalam menangani impor dan ekspor yang dapat mempengaruhi strategi bisnis dan operasional. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin di PPT saya tadi kurang lengkap, dan sekarang saya jelasinnya secara lengkap di channel YouTube saya ini.